Halo teman-teman, kembali lagi di Ruang Obrol. Kali ini kita akan bahas komik dari Satu Sikon. Wah, film dari Satu Tadi habis Sikon. nonton komik, guys. Ini harusnya rilis Natal sih. Jadi ini akan rilisnya nanti Natal 2025. Aduh, lama sekali. Nggak tahu ya rilis Iya, kapan, iya. nggak tahu rilis kapan. Yang jelas it's apa ya? Satu Sikon kita udah pernah menjanjikan kan. Jojo sebenarnya yang sangat semangat Satu Sikon. Dia kan suka film-film yang berat, yang susah dipahami. Enggak yo, Yang- Tokyo Godfather kan tidak sulit dipahami. yang tidak cocok untuk kalangan awam. Anjir. Enggak. Saya suka film anime. Tokyo Godfather. Tokyo Godfather. Gimana premisnya Tokyo Godfather itu lucu banget sih. Tokyo Godfather ini pertama bisa dibilang ya teman-teman, kalau teman-teman membandingkan Tokyo Godfather dengan karya-karya Satoshi Kon yang lain, ini adalah Godfathers pakai S. Tokyo Godfathers. Oh ya, lebih dari satu ya. Kalau dibandingkan dengan karya-karya Satoshi Kon yang lain, ini bisa ku bilang sih deh buatku pribadi, salah satunya karya Satoshi Kon yang membuatmu tertawa. Ya. Nggak. Kalau yang lain tuh paling Dibanding- banter membuatmu tersenyum, sisanya membuatmu pusing. Ya aku random aktris aku nggak mudeng lah. Iya. Bola itu. Dan premis ceritanya simple aja. Intinya ada 3 orang tunawisma. 3 orang Gelandangan, udah gitu aja. Ya, gelandangan tunawisma yang menemukan Homeless. bayi yang dibuang orang, dan misi mereka adalah mengembalikan bayi itu kepada orang Dan tuanya. ceritanya hanya berlangsung dalam 1 hari ya. Iya, itu bisa dibilang Pas Natal, malam Natal ke Natal ya. iya, malam Natal ke Malam Natal. Natal tanggal 24 tadi, tanggal 24. Nah, Itu karena adegan awalnya itu ada misa Natal sebelum Natal di hari berikutnya. Bisa dibilang apa, Riz? Road movie kali ya, Riz, ya. Cuma bedanya ini jalan kaki. ya bisa dibilang bedanya ini jalan. Bedanya ini adalah jalan kaki. Aku Gitu. harus jujur bahwa aku dulu pas ketika menonton Tokyo Godfather tuh ekspektasi gue ada ini film mafia. Karena ada The Godfathers. Iya, maksudnya aku lupa kalau ada arti Iya, lain. Godfather itu kan Pak Baptis. Iya, di film Godfather Mafia juga begitu sebenarnya. Iya, cuman otakku ke sana. Jadi pas nonton tuh dulu, ini apa? Ini maksudnya aku langsung setback gitu loh. Enggak aku lanjutin Iya, gitu karena ini bukan hal yang kuharapkan gitu. Apalagi aku nonton tuh setelah nonton Paprika yang Waduh, berat sekali. Jadi ini kok kerasa light sekali itu apa? Tapi kemudian aku jadi lebih bisa semakin dewasa jadi lebih bisa mengapresiasi filmnya karena emang semakin dewasa kita lebih butuh film-film yang santai sih. Iya, aduh. Nah ini juga Life is hard. ya. Tapi kamu masih presensius ya. Enggak nih. Makanya aku ketika nonton lagi tuh beneran enjoy. Iya. Iya, soalnya nggak ada plot point yang gimana-gimana, dan bisa sebenarnya teman-teman, filmnya itu di dalam filmnya itu banyak, sebagian besar hal-hal yang terjadi. Plot twist-nya itu ada hal-hal yang Dan itu kebetulan. tidak dan itu dijadikan sebagai premis bahwa bayi ini membawa berkah. Betul. Kyoko membawa berkah. Kyoko itu membawa berkah. Nah, itu adalah tema berulang yang disampaikan terus-menerus. Wah, ini karena kita mungut dan kita mungut bayi ini kita jadi dapat berkah. Salah satunya adalah bagaimana mereka tidak jadi mati beberapa kali. Berapa kali lolos dari tabrakan. Terus ada bagaimana ada pertemuan-pertemuan. Iya. Mereka kan homeless ya. Iya. Mereka kan gelandangan yang memang lari dari kenyataan lah, dari rumah. Ada anak-anak muda, ada cewek remaja yang emang karena keinginannya dalam tanda kutip bertengkar dengan orang ayahnya. tuanya, dia kemudian melukai ayahnya dan keluar dari rumah. Ayahnya adalah polisi, makanya dia namanya juga anak remaja ya. Kalau aku pulang udah ditangkap. Iya. Ada pemikiran. Ada ketakutan itu. Ada Okama itu bencong yang apa namanya sebagaimana persepsi orang terhadap Okama itu kan seperti apa kan? Dia dulunya bekerja sebagai hostess. Dia backstory-nya nggak macam-macam. Dia simpel dipecat ya karena mukul pelanggan. Nah itu terus kemudian ada bapak-bapak yang apa istilahnya? Yang lari dari rumah. Iya. Karena ada tanggungan-tanggungan yang dia tidak bisa tanggung. Dan itu hal yang sangat umum terjadi. Dia merasa gagal. Nah, sangat umum terjadi. Nah, 3 karakter ini berfungsi sebagai keluarga yang kemudian kedatangan keluarga baru. Kyoko, anak. Nah, mereka ini Kyoko inilah kemudian mengantarkan ketiga orang ini menyelesaikan
dalam tanda kutip masalahnya masing-masing. Iya. Jadi siapa sangka ternyata kebetulan terjadi itu nggak cuma itu bukan kebetulan, itu adalah berkah. Berkah yang Betul, yang terjadi ini juga membuat kita mengenal 3 karakter lebih dalam seperti kata Daris, dan secara penceritaan plot tuh jadinya rapat banget karena puas, nggak cuma akhirnya misi mereka berhasil, tapi konflik batin, konflik personal di tiap orang ini juga terkuak dan bisa dibilang ya selesai lah. Selesai semuanya. Selesai. Konflik-konflik batinnya selesai. Nah, hal-hal di luar itu adalah device. Ya. Kayak bagaimana ketemu mafia, terus mafianya bukan mafia, yakuza ya, yakuzanya yang ada kaitan dengan si bapak si Gen. Lalu kemudian ada yang terjadi di sana dan itu tidak diapa-apain lagi. Orang mungkin ini plot bukan. Lainnya itu device aja. Yang penting adalah bagaimana 3 orang ini plus Kyoko bergerak. Film ini memang rentetan kebetulan dan berkah aja sih. Aku tidak akan bilang itu kebetulan karena dari awal udah ditekankan bahwa Kyoko ini membawa berkah. Si yang waria itu terus mengulang-ulang itu. Dan itu sampai akhir beneran dia membawa berkah. Sampai akhir. Iya. Aku suka sekali. Dan kejadian kebetulan atau berkah ini juga secara visual teman-teman dieksekusi dengan sangat baik. Kalau mungkin teman-teman udah paham satu sikon ada transisi visual yang mulus banget, ini tuh juga terjadi di beberapa adegan. Jadi filmnya nggak outdated. Iya, kebetulan yang terjadi itu nggak tersampaikan secara penceritaan, tapi ya secara visual orang bisa langsung paham. Apa ini khas film zaman dulu sih, banyak apa ya? Banyak dalam tanda kutip ngawurnya. Ngawur banget sih film ini. Iya, banyak ngawurnya. Tapi menyenangkan. Menyenangkan banget, sumpah. Dan surprisingly filmnya nggak outdated ya. Enggak. Dari segi tema, karena tema Okama itu tema yang dia merasa termarginalkan sampai sekarang kan juga masih terjadi. Iya. Yang bagaimana mereka membuang diri, tema anak yang tidak dipahami oleh orang tua itu juga masih bisa sampai sekarang juga masih relate. Beneran universal. Tema ayah yang membuang keluarganya karena tidak kuat menanggung beban itu kan juga hal yang sama. Masih Dan ketika mereka kemudian menyelesaikan masalahnya masing-masing itu juga diselesaikan dengan cara yang lucu. Semuanya diselesaikan dengan lucu. Bahkan masalah terberat adalah bagaimana seorang ayah yang meninggalkan ibu, istri dan anaknya itu juga selesainya lucu banget. Lucunya inton sama ceritanya ya. Inton sama filmnya itu. Itu yang bikin aku tersenyum dan tertawa menontonnya. Seakan-akan ketika berakhir tuh ya puas, selesai semuanya. Selesai. Beres. Tidak ada rasa menggantung, tidak ada rasa gimana-mana. Mind blown juga enggak, cuman ya ini khas film Natal, khas film keluarga. Aku kayak nonton Love Actually kalau teman-teman tahu. Aku belum nonton. Film-film Natal tuh memang seperti itu. Iya, ada kehangatannya. Ada di akhir tuh ada rasa puas lah. Iya, puas lah. Pokoknya film ini tuh betul-betul akhirnya buat semua tokoh utama yang ada di film itu tuh full circle semua. Bahkan Kyoko juga ketika kita tahu kemudian Kyoko itu siapa, ya memang anak biasa itu juga kita nggak gimana-gimana karena fokusnya bukan di situ. Iya. Fokusnya kita udah kenal siapa? Pokoknya 3 orang itu tadi. Kita kenal 3 orang itu, dan ketika mereka berhasil mengatasi masalah-masalahnya dengan cara yang tidak sengaja, kita jadi ya udah kita nggak peduli sama apapun, sama siapa Kyoko siapa bayi itu apa menurut masalah-masalah yang tidak selesai di film itu, yang mana itu adalah plot device. Ya udah begitu, mengalir begitu aja. Ya, poin besarnya film ini ada di how-nya sebenarnya. Ya kan bukan di what-nya, tapi ada di how-nya, gimana semua orang berkembang dan gimana cerita itu bergulir. Pokoknya film yang menyenangkan sekali. Kau ketawa terus aku nonton ini. Aku juga. Yang ya itulah. Itu sih, apalagi tuh? Ya, itu aja sih paling. Jadi teman-teman di sini kalau mencari film almarhum Satoshi Kon yang rodo enteng. Rodo enteng. Enggak, itu enteng sekali. Cukup enteng sekali dan enggak rodo ini, enggak ada berat-beratnya ini. Cukup enteng dan menghibur, membuat tertawa, ada kehangatannya juga. Tokyo Godfathers ini Tokyo Godfather adalah judul yang cocok. Oke. Paling.
Ya. Thank you. Itu you, aja teman-teman. bahasan kita soal Tokyo Godfather. Ini tak pasin 10 menit. Nah, pas. Pas. Oke. Sip. Thank you. Jangan lupa subscribe, like dan follow, share juga kalau kalian senang dengan konten ini. Sampai ketemu di konten Konten film-film anime selanjutnya. Bye.